Ini adalah tutorial cara pembuatan assembly atau rakitan alat roller bracket. Silakan diamati dan dicoba. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu fitur iso.idw assembly, kemudian standar mm.iam. Kemudian untuk memasukkan part ke dalam assembly, kita pilih place. Kemudian pada bagian place kita akan memasukkan part satu demi satu untuk kita pasangkan dengan part yang lainnya. Part pertama yang kita masukkan adalah part yang menjadi dasar pada pembuatan assembly. Untuk pada roller bracket, part pertama yang kita masukkan adalah base, kemudian open. Ya, ini adalah base yang kita masukkan pertama kali. Kemudian kita klik lagi place, kemudian kita masukkan bracket. Karena bracket nanti jumlahnya ada 2, maka kita klik sejumlah 2 kali. Ya, sekarang tinggal kita pasangkan antara bracket dengan base-nya. Yang kita gunakan untuk memasangkan part dengan part, kita menggunakan tool constraint. Klik constraint, kemudian di dalam constraint ini banyak macamnya. Untuk pertama kita gunakan assembly yang matte, kemudian solusinya yang matte. Langkahnya adalah kita klik permukaan yang akan kita pasangkan, yaitu permukaan pada base, permukaan yang ini, kemudian permukaan pada bracket, permukaan yang ini yang saya klik. Maka ketika saya apply, maka yang akan dihasilkan adalah kedua permukaan tersebut akan menjadi satu. Nah, menjadi satu dan saling berhadapan-hadapan. Kemudian untuk memasangkan kembali, kita gunakan assembly matte dan matte kembali. Kemudian kita pilih lubang sampai keluar simbol garis sumbunya. Kemudian kita masukkan ke lubang ulirnya. Sehingga dua lubang tersebut nanti akan menjadi satu sumbu. Nah, tinggal kita kunci part dengan part ini menggunakan cara yang sama, yaitu matte dan matte. Lubang kita klik, kemudian lubang kita klik. Ya, maka sekarang sudah menjadi satu kesatuan, sudah terkunci. Kemudian tinggal kita pasangkan bracket yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti tadi, klik permukaan, kemudian pada bagian ini bracketnya permukaannya menghadap bracket yang kedua, maka kita pasangkan lubang ini dengan lubang pasangannya. Lakukan hal yang sama. Kemudian kita masukkan lagi part selanjutnya, yaitu spindle. Ya. Nah, spindle kita pasangkan ke lubang pada bracketnya. Masukkan menggunakan matte dan matte lagi. Nah, pada saat ini sudah menjadi satu sumbu. Tinggal kita pasangkan permukaan dengan permukaan.
Kita klik permukaan yang pertama, kemudian klik permukaan yang kedua. Nah, sekarang sudah terpasang di bracketnya. Nah, cukup satu sisi, maka sisi yang lain akan mengikuti. Nah, sekarang tinggal kita satukan lubang pada spindle ini menghadap ke atas. Caranya kita menggunakan constraint. Nah, constraint yang kedua kita menggunakan yang angle. Kemudian solusinya adalah yang direction angle. Sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Nah, yang kita satukan kali ini bukan permukaan dengan permukaan, tetapi plane yang akan kita satukan. Yang pertama pada origin saya pilih plane yang ini. Kemudian pada bagian spindle saya buka originnya, kemudian saya satukan plane yang ini. Nah, kalau hasilnya di bawah, maka kita tinggal masukkan angka ya, angka sudutnya menjadi 180 derajat. Nah, sehingga sekarang lubangnya sudah menghadap ke atas dan tidak bisa kita geser-geser kembali, sudah terkunci. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan part roller, kemudian sekaligus kita pasangkan bush dengan jumlah 2 karena 2 sisi. Sekarang lakukan hal yang sama, kita gunakan mat dengan mat, lubang ketemu dengan lubang. Nah, kemudian kita gunakan mat dengan mat lagi. Kita pilih permukaan ini dan kita pilih permukaan yang di sini. Nah, sehingga sudah terpasang ke lubang yang kita pasangkan. Sekarang lakukan hal yang sama pada bush yang kedua. Kita jauhkan terlebih dahulu. Ya, sekarang sudah terpasang duanya, tinggal kita pasangkan di spindle-nya. Lakukan hal yang sama, kita gunakan mat dan mat. Nah, sekarang sudah terpasang di spindle-nya, hanya tinggal kita pasangkan di permukaannya. Nah, kalau kita amati ketika kita pasangkan permukaan, di sini masih ada sisanya. Nah, sisa ini kita berikan jarak pada dua sisinya, kita bagi dua. Sebelumnya, supaya kita tahu jaraknya, maka kita bisa lakukan pengukuran. Caranya klik kanan, kemudian measure, kemudian klik permukaan yang pertama, kemudian klik permukaan yang kedua, maka kita dapatkan jarak antar permukaan adalah 2 mili. Karena kita mau jadikan dua sisi sama besar, maka kita berikan jarak masing-masing 1 mili. Nah, untuk memberikannya kita sudah lakukan constraint tadi.
Oh, bukan yang ini. Ya, kita ulang saja. Nah, kita ulang saja melakukan matte dan matte. Permukaan yang ini kita pasangkan dengan permukaan yang ini, kemudian kita berikan offset 1 mili. Ya. Nah, sekarang sudah dua sisi mempunyai jarak yang sama. Ini sudah tidak bisa digeser kanan kiri, hanya bisa kita putar. Ya, karena sudah menjadi satu poros. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita pasangkan baut di masing-masing lubang. Ada 4 buah baut. Kemudian baut yang kita butuhkan adalah ISO 4017, spesifikasinya M10 kali 20. Nah, sekarang kita masukkan bautnya pada flash from content center. Nah, di flash from content center ini kita bisa memasukkan banyak part yang sudah tersedia di inventor. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Ya. Untuk memilih baut, kita bisa memilih pada bagian fastener, kemudian pilih pada bolt. Di dalam bolt di sini banyak pilihannya, ada macam-macam bolt. Yang kita gunakan sekarang adalah yang hex head atau kepalanya yang segi 6. Kemudian kita pilih jenisnya, sesuaikan dengan spesifikasi yang kita butuhkan adalah ISO 4017. Kemudian langkahnya kita untuk memasukkan adalah pertama kita pilih diameter baut yang akan kita hasilkan, kemudian kita pilih permukaan yang menjadi tempat baut itu akan ditempelkan. Kemudian kita sesuaikan spesifikasi yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah M10 kali 20. Nah, kita pilih M10, panjangnya 20. Ya. Nah, sekarang kita sudah hasilkan satu buah baut, tinggal kita lakukan di 4 lubang yang berbeda. Saya contohkan sekali lagi. Flash from content center, kemudian pilih ISO 4017, kemudian pilih diameter lubang yang kita gunakan untuk baut, pilih permukaan acuan, kemudian kita sesuaikan spesifikasi yang kita butuhkan. Oke. Nah, ya, sekarang sudah kita hasilkan gambar 2 buah baut. Tinggal Anda tambahkan 2 baut yang lainnya. Selamat mencoba.